Bulan September tahun 1977, kamu lagi mainin salah satu konsol video game pertama yang dirilis di Amerika Utara. Kamu melangkah keluar dan melihat semua tetanggamu menantikan Voyager 1 diluncurkan. Hari ini super cerah, jadi kamu sedikit menyipitkan mata untuk melihat apa yang terjadi. Kamu tinggal di perumahan, tepat di luar stasiun peluncuran. Kamu mengambil camilan dan menonton Voyager lepas landas keluar angkasa. Saking terkesannya, kamu memutuskan untuk mendedikasikan karirmu untuk bekerja di NASA. 35 tahun kemudian, kamu kini seorang pegawai senior NASA yang berspesialisasi dalam Voyager 1. Ini tahun 2012. Dan kamu sedang duduk di ruang kontrol bersama semua kolegamu. Semua orang menatap layar komputer untuk memantau Voyager. Kamu duduk di atas, memantau semuanya dari sana, dan memastikan segala sistemnya aman. Hari ini istimewa, sebab Voyager 1 akan keluar dari heliosfer, yakni istilah sains untuk kulit luar tata surya kita. Ini adalah gelembung luar angkasa yang dipengaruhi angin surya yang berasal dari matahari. Pada tahun 2021, jarak Voyager 1 dari bumi mencapai 22,5 miliar kilometer, yang setara dengan 153 unit astronomi dari matahari. 1 unit astronomi sama dengan jarak antara matahari dan bumi. Voyager 1 awalnya ditujukan untuk terbang melewati Uranus, Saturnus, dan Jupiter, melompat-lompat dari satu planet ke planet lainnya menggunakan tarikan gravitasi. Semua orang tidak sabar menantikan Voyager 1 keluar dari heliosfer. 3, 2, 1, dan Voyager 1 resmi keluar. Semua sistemnya normal dan bekerja dengan baik. Kamu memuji timmu atas kinerjanya yang luar biasa. Meski Voyager 1 sudah sampai sejauh ini, masih ada banyak hal yang perlu dijelajahi di luar angkasa. Dahulu, kamu hanyalah anak remaja yang menonton peluncuran Voyager 1 di dekat rumahmu. Dan kini, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasinya. 9 tahun kemudian, sejak Voyager 1 meninggalkan heliosfer, kamu memeriksa kondisinya dengan rutin, memastikan semua sistem dan fungsinya lancar. Voyager 1 telah mengirim pengukuran luas media antar bintang, yaitu area yang ada di antara bintang-bintang galaksi kita yang terdiri dari material terionisasi. Pada dasarnya, terionisasi adalah versi sederhana dari molekul atau zat. Media antar bintang adalah plasma yang terisi listrik atau plasma terionisasi yang sangat tidak stabil, ibarat perubahan dari badai petir ke hujan tenang dalam hitungan detik. Plasma di sana berbeda dari plasma yang ada di bumi, sehingga sulit disaring. Ada sekitar 0,06 atom per 16 cm kubiknya di media antar bintang. Udara yang kita hirup di bumi punya miliaran atom. Dengan mengukur plasma di media antar bintang, kita dapat lebih memahami perilaku dan struktur bahan kimia dan gas di sana. Mungkin saja oksigen yang kita kenal dan cintai di bumi berbeda dari yang ada di luar sana. Salah satu tugas utamamu adalah mempelajari lebih lanjut bagaimana interaksi angin surya dari matahari dan media antar bintang untuk menciptakan heliosfer. Jadi, setelah melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan lain untuk Voyager 1 dari ruang kontrol, kamu melihat hal aneh dari layar. Kamu duduk di depan komputer, mengolah sejumlah getaran plasma dan mengubahnya menjadi file audio sekitar 3 kHz. Kamu mengklik, lantas mendengar dengungan halus yang mengerikan. Kamu dan timmu terkejut mendengar getaran yang terjadi pada frekuensi sekecil ini. Mengingat luasnya luar angkasa, sesuatu seperti ini mungkin berarti ada kehidupan di planet lain. Semua orang di tempat kerjamu bergegas ke ruang kontrol untuk mendengarkan suara dari luar angkasa itu. Suaranya monoton dan samar, tapi pasti datang dari luar heliosfer. Kamu mengolah angkanya berulang kali untuk memastikan ini bukan kebetulan, tapi semuanya tepat. Kamu memastikan timmu tidak membocorkannya kepada siapapun di luar sampai semua diketahui dengan jelas. Kamu jadi makin serius dan mencoba menangkap suara itu lagi, dan suara itu tetap ada. Kamu tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang bisa menghasilkan dengungan ini. Beberapa hari berlalu, dan suaranya muncul dengan konsisten. Jika ada kehidupan di luar sana yang mencoba berkomunikasi denganmu, mereka pasti akan mengatakan sesuatu yang bisa diuraikan. Kamu menganalisis file audio ini sekali lagi, mencoba melihat apakah ada bahasa fonetik yang tidak kamu kenali. Kamu menelepon seorang ahli bahasa untuk melihat apa dia bisa menerjemahkannya. Kamu dan skuad berkumpul, menunggu jawaban dengan tidak sabar. Selang beberapa waktu, dia yakin ada sesuatu di luar sana yang berkomunikasi dengan kita. Tapi satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah dengan mengirimkan sesuatu kembali ke sana.
Kamu mengatur pertemuan dengan timmu dan mencoba mencari tahu pesan apa yang bisa kalian kirim. Setelah banyak berpikir dan banyak minum kopi, kamu memutuskan mengirimi mereka satu bahasa dalam bahasa Inggris. Who are you? Kamu mengirimkan sinyal melalui Voyager 1 dan menunggu perubahan dengungan ini. Tapi kamu tidak mendapatkan balasan langsung. Mungkin butuh waktu lama untuk merespons. Kamu menunggu semalaman, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu mulai curiga tidak ada apa-apa di luar sana. Untuk beberapa hari ke depan, kamu terus mengirimkan frasa demi mendapatkan balasan. Karena luar angkasa adalah ruang vakum, gelombang suara tidak bisa merambat. Jadi, mengirimkan pesan suara pada pengeras besar takkan ada gunanya. Kamu menemukan sumber dengungan ini dan membidiknya saat mengirim file audio. Setiap hari, kamu mengirimkan file berbeda. Tapi tetap saja, kamu tidak mendengarkan apapun dari mereka selama seminggu. Tampaknya, kehidupan cerdas di dunia yang jauh itu tidak nyata. Area antara sistem bintang di galaksi tidak selalu berupa ruang hampa seutuhnya. Di sanalah terletak media antar bintang. Tempat ini berisi gas, debu, dan sinar kosmik yang merupakan partikel energi. Setelah berbulan-bulan, dengungan yang konstan ini terdeteksi. Kamu masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kamu duduk di sana, mengingat waktu ketika Voyager pertama kali diluncurkan. Kamu ingat berlari keluar setelah bermain video game. Kamu tidak bisa melihat dengan baik karena kesilauan sinar matahari. Dan kamu membeku di tempatmu dan tiba-tiba sadar sesuatu. Kamu membaca sejumlah catatan yang kamu buat di masa lalu. Jawabannya ada di depanmu selama ini. Sesekali, matahari mengirimkan ledakan energi yang menyebabkan plasma di ruang antar bintang bergetar. Para ilmuwan bisa mengukur frekuensi gelombang saat plasma bergetar untuk menunjukkan jarak satu sama lain. Dan pada hari ketika dengungan ini dikirim, ada beberapa frekuensi tidak teratur yang datang dari matahari. Jadi, dengungan itu mungkin plasma yang bergetar dengan cara aneh karena suar surya. Tapi getaran tingkat rendah ini bertahan lebih lama dibanding lompatan dan lonjakan cepat. Suaranya lebih samar. Kamu menjalankan tes lagi dan mengetahui bahwa itu bukan bentuk kehidupan cerdas asing yang mencoba berbicara denganmu. Ini adalah getaran kecil yang disebabkan oleh suar surya. Kamu mengabari timmu tentang informasi ini dan semua orang merayakannya. Tapi setelah semua pengujian dan penelitian ini, kamu masih belum tahu kenapa plasma di media antar bintang ini bergetar sedemikian rupa. Jawabannya masih harus menunggu. Tahun 2027, sudah 50 tahun sejak peluncuran Voyager 1. Kini kamu sudah memasuki tahun-tahun seniormu dan baru pensiun dari NASA. Kamu membuat banyak beasiswa dan program bagi kaum muda yang ingin belajar tentang luar angkasa dan sains. Kamu kembali ke ruang kontrol sekali lagi, tempat kamu berpikir telah menemukan kehidupan cerdas di dunia yang jauh. Lalu kamu teringat semua momen indah yang kamu alami. Kamu berpamitan dengan semua hal, menyadari ini adalah momen-momen terakhir Voyager. Voyager dirancang untuk bertahan sampai 50 tahun. Setelah itu, Voyager hanya akan menjadi objek mengambang di luasnya luar angkasa. Mengetahui bahwa ini adalah objek terjauh dari bumi sangatlah menyenangkan. Tapi sudah waktunya orang lain mengambil tempatmu. Kamu mematikan lampu dan menutup pintu. Voyager berbunyi untuk kali terakhir sebelum terdiam selamanya. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak. Molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak.
Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter.
Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah. Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik, tapi nggak masalah. Bagaimanapun, kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru.
Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya. Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrim. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet, atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih, atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti.
Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam, dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Para astronom telah menemukan lubang hitam yang sulit ditangkap di galaksi tetangga. Apa yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ini lubang hitam bintang pertama yang tidak aktif di luar galaksi kita. Lubang hitam jenis ini sulit diamati karena tak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka tak memancarkan radiasi sebanyak lubang hitam lainnya. Oke, bagaimana dengan sinkhole di bumi? Ya, cara kerjanya berbeda. Namun kalau kamu melewati horizonnya, seluruh mobilmu bisa hilang juga. Ups.